Perkenalkan, saya Arlin Devianingrum dengan NIM K77210113 kelas A Pendidikan Akuntansi 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang agama. Dalam agama itu ada beberapa subbab yang akan saya bahas, yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian agama, yang kedua ada pengelompokan agama, yang ketiga itu ada arti dan sejarah perkembangan, yang keempat itu ada karakteristik agama Islam serta ciri-ciri Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian agama. Pengertian agama menurut Islam itu adalah ad-din, yang merupakan peraturan yang berupa hukum yang harus dipatuhi berupa perintah dan berupa larangan. Yang kedua itu ada menurut bahasa, yaitu sistema credo, yaitu tata keagamaan atau tata keyakinan, serta sistema ritus, yaitu tata kepribadian. Setelah itu, subbab yang kedua yaitu pengelompokan agama. Dalam pengelompokan agama itu ada 2, yaitu samawi dari Allah dan wad'i. Samawi dari Allah itu relevated, yaitu Islam dan Kristen. Yang kedua itu wad'i. Wad'i itu muncul karena kebutuhan manusia, itu natural, yaitu Hindu dan Buddha. Yang ketiga ada arti dan sejarah perkembangan. Yang pertama, agama Islam itu bersifat universal atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, Islam itu diturunkan sebagai pedoman agar manusia itu dapat menentukan pilihan yang baik dan yang batil. Ayat penjelasnya itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sejak awal penciptaan manusia, Allah itu telah menurunkan agama lewat Rasul-Rasulnya hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad. Yang selanjutnya itu ada karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam itu ada 7. Yang pertama itu ajarannya sederhana, irasional, dan praktis. Contohnya, wudhu itu boleh pakai debu. Sholat itu di mana saja, asal suci. Yang kedua ada kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Contohnya, kita melihat uang, lalu dari situ kita itu sadar bahwa uang itu adalah rezeki dari Allah. Yang ketiga itu ada pemberi petunjuk. Itu adalah semuanya itu pasti benar dan tidak ada yang salah. Yang keempat itu ada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Individu itu diberi rezeki dari Allah dan masyarakat itu diberikan kepada sesama, yaitu masyarakat. Yang kelima ada universal dan kemanusiaan. Contoh dari universal itu dapat dipakai oleh manusia. Misalnya ajaran berdoa, ajaran wudhu, ajaran mandi besar, dan sebagainya. Yang keenam itu ada ketetapan dan perubahan. Contoh dari ketetapan itu adalah akidah yang harus kita sembah, yaitu Allah atau Tuhan kita Allah. Untuk contoh dari perubahan itu, dulu semuanya itu pakai unta, sekarang pakai kendaraan ataupun pesawat. Yang ketujuh itu ada Al-Quran sebagai kitab pedoman kita. Yang terakhir, dalam subbab agama ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam itu ada 5, yaitu Islam agama fitrah, yaitu sesuai kebutuhan. Yang kedua, Islam itu agama tauhid atau fleksibel, mentaksirkan satu. Yang ketiga, Islam itu agama kebenaran. Yang keempat itu Islam agama fleksibel. Dan yang kelima itu Islam agama sempurna. Dapat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi dengan artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup agama Islam. Dalam ruang lingkup agama Islam ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua fungsi dan peranan akidah, yang ketiga tingkatan akidah, dan yang terakhir itu adalah iman. Untuk yang pertama, untuk pengertian itu akidah itu suatu kepercayaan dasar atau keyakinan.
Yang kedua syariat. Syariat itu adalah hukum agama. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak itu adalah budi pekerti atau kelakuan kritis. Untuk yang subbab kedua itu ada fungsi dan peranan akidah. Yang pertama, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan. Yang kedua itu ada memberikan ketentraman jiwa. Dan yang ketiga itu adalah memberikan pedoman hidup. Untuk yang subbab selanjutnya ada tingkatan akidah. Tingkatan akidah itu ada 4, yaitu takkid, yakin, ainul yakin, dan hakaul yakin. Yang pertama takkid. Takkid itu berdasarkan pendapat orang yang diikutinya. Yang kedua itu yakin. Yakin itu berdasarkan dalil dan bukti yang jelas tapi masih bisa terkecoh. Untuk yang ketiga itu ainul yakin. Itu berdasarkan dalil dan bukti yang jelas tapi tidak bisa terkecoh. Untuk dalil itu ada 2, yaitu dalil nahli dan dalil ahli. Untuk dalil nahli itu berdasarkan Al-Quran, sedangkan dalil ahli itu dari Allah diturunkan ke agama atau secara berpikir. Untuk yang tingkatan keempat itu ada hakaul yakin. Itu berdasarkan dalil dan bukti, mampu membuktikan secara rasional karena pengalaman ibadah. Untuk dasar akidah itu ada 2, yaitu surah Al-Baqarah ayat 163 dan surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Untuk dasar akidah yang pertama itu ada surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahid. La ilaha illa huwal rahmanur rahim. Yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dasar akidah yang kedua itu ada surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Untuk sebab terakhir yaitu iman. Iman itu ada 3. Yang pertama itu adalah iman dalam hati. Iman dalam hati itu adalah merupakan keyakinan hati yang diperjelas dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amana kullamma tu'aminu walakin qulu aslamana walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tu'iyahullahu wa rasulahu la yalitakum min amalikum yasha'man innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami tidak tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk yang kedua itu ada iman dalam lisan. Dalam Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqqa wa Yaquba wa la asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Untuk yang iman terakhir itu ada iman amalan anggota badan yang diperjelas dalam Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunnar rasulu 'alaikum syahidan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta walaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala qaybah wa inna kanat laka bayyarata illa 'alal ladzina hadallah wa ma anallahu liyudhi'a imanakum innallaha minnasi larahufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi sanksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi sanksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang kembali ke belakang. Sungguh perpindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya.